siapkan kelasnya. Attention, please all gather after the most ideas of together. Begin. Baiklah anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat kalian? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah anak, kita hari ini ketemu lagi dengan pelajaran coding kita hari ini. Ambil buku kalian, ya silakan. Sudah dikeluarkan buku kalian. Oke, Pak Guru, hari ini mau belajar tentang coding, yaitu bagaimana cara membuat secangkir kopi. Oke, Pak Guru nanya, kau pernah disuruh oleh mama atau ayahmu membuat sesuatu belum? Tidak pernah? Ada yang belum, ada yang pernah. Ya, ada yang pernah disuruh ke warung? Kali ini Pak Guru akan belajar tentang coding, bagaimana cara membuat secangkir kopi. Tujuannya adalah satu, kalian bisa memahami konsep berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, kalian bisa memecah langkah membuat secangkir kopi menjadi bagian-bagian kecil atau dekomposisi. Kemudian kalian bisa mampu mengenali pola dari kegiatan membuat minuman panas. Kemudian kalian bisa menyaring langkah penting dan mengabaikan yang tidak terlalu penting. Jadi yang penting saja, yang tidak penting itu diabaikan. Dan yang terakhir, kalian mampu menyusun algoritma atau petunjuk cara membuat secangkir kopi. Ya, tadi Bapak menjelaskan langkah pertama itu adalah kalian mampu memahami konsep berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah menyelesaikan masalah Oke, benar semuanya ya. Berpikir komputasional adalah menyelesaikan masalah secara apa? Secara sistematis ya. Oke, itu adalah komputasional atau secara logis. Apa itu logis? Logis itu nyata ya, bisa dipertanggungjawabkan, berpikir nyata. Coba sekarang Pak Guru contoh berpikir logis. Kamu mau ke Bekasi dalam waktu 2 detik, bisa nggak kira-kira? Tidak. Ya, itu tidak logis. Ya anak-anakku, dalam berpikir komputasional ada 4 bagian. Yang pertama adalah dekomposisi.
dekomposisi. Ya, apa itu? Yaitu adalah memecah masalah menjadi langkah-langkah yang kecil. Jadi membuat atau memecah masalah menjadi langkah-langkah kecil. Coba Pak Guru mau nanya, ketika kalian membuat kopi, kira-kira apa aja yang kalian lakukan? Macam boleh apa aja? Ada mengaduknya nggak? Ada. Apa lagi selain mengaduk? Menuangkan air. Ya, ada menuangkan air. Ada lagi? Apa? Ya. Menuangkan kopi ke dalam gelas. Menuangkan kopi ke dalam gelas. Ya, oke, yang lain coba. Lain apa? Apa lagi? Menuangkan menuangkan gula ke dalam gelas. Tapi kalau gulanya udah ada di kopi, berarti nggak perlu dituang ya. Apalagi selain menuangkan gula, menuangkan kopi, apalagi mengaduk tadi. Ada lain nggak? Ya. Menuangkan air panas. Menuangkan air panas, selain akbar yuk, yang lain. Apalagi? Diaduk. Ya, diaduk tadi udah mengaduk. Ya, apalagi? Ya. Tadi ada mengaduk, menuangkan kopi, menuangkan gelas, menuangkan gula, menuangkan air panas. Apalagi? Sebelum ada air panas diapakan biasanya? Ya, ya merebus air. Jelaskan dulu ya, merebus air. Kemudian kalau udah diaduk, siap saji ya. Ya, siap saji. Nah, itu adalah langkah-langkah kecil atau dekomposisi. Ini ingat ya. Jadi langkah-langkah kecil atau pemecah masalah itu tadi ya, yang tadi kami sebutkan tadi itu ada apa? Menuang air, terus menuang air panas, kemudian ada mengaduk. Bapak nggak diurutkan ya, sengaja. Ada menuang air, mengaduk, terus merebus ya, merebus lagi. Ya, menuangkan kopi ya, dia menuangkan kopi, mengaduk, menuangkan, apalagi menuang air, mengaduk, merebus, menuang kopi, apalagi ya, ya keras, ya menuangkan gula ke dalam gelas. Ya oke, terima kasih. Terus setelah dekomposisi ada lagi yaitu pattern recognition. Ya, apa itu pattern recognition? Adalah mengenali pola atau mengenali pola. Mengenali pola. Contohnya begini, coba selain membuat kopi panas, hal apa lagi yang sama dengan kayak membuat kopi panas ini yang sama? Iya betul, membuat teh panas, lagi membuat susu itu hampir sama ya, membuat teh sama membuat susu ya. Ini pattern recognition atau mengenali pola. Jadi apa ya, selain membuat kopi ternyata ada yang sama caranya, yaitu membuat kopi panas dan membuat susu. Kemudian yang ketiga, abstraksi ya, abstraction jenisnya atau abstraksi. Ada yang tahu tuh apa abstraksi sekarang? Abstraksi adalah fokus dalam suatu hal saja. Sekali lagi, apa abstraksi? Fokus ya ke satu hal. Oke. Jadi kalian ketika membuka kopi tidak perlu baca kapal api, kan ada mapnya nih. Ya, tidak perlu kamu membaca merek. Ketika kamu menuangkan cangkir, tidak perlu, oh warnanya apa ya, gitu. Jadi yang penting hasil akhir dari proses membuat kopi. Sekali lagi,
Abstraksi adalah fokus dalam suatu hal, tidak melihat merek kopi dan tidak lagi apalagi melihat warna cangkirnya apa nanti gitu. Ya, jelas ya? Itu adalah abstraksi, fokus dalam suatu hal. Kemudian yang keempat adalah algoritma. Ya, yang keempat adalah algoritma. Apa itu algoritma? Kalian tahu? Urutan, ya. Nah, urutan yang benar dalam proses membuat kopi. Oke, pertama-tama kira apa ya? Kalau urutan yang benar pertama membuat kopi. Ya, Abah, silakan Abah. Satu jawab yang lain. Yang awal sekali. Kopi. Coba, sepertinya kayaknya belum tepat ya. Oke, kira-kira apa yang pertama kali? Membuka bungkus kopi. Iya, apa? Membuka bungkus kopi. Masih belum tepat. Urutan, ya? Mengambil gelas. Merebus air. Iya, betul apa? Merebus air. Itu proses yang pertama kali dibuat. Terima kasih untuk tangan untuk si Alisa. Yang kedua kira-kira apa? Apa lagi coba yang lain coba dan apa? Ya, apa? Menuang. Ya, oke. Sebelum menuang coba lihat. Sebelum menuang kita kira. Iya, membuka bungkus kopi. Ya, membuka bungkus kopi. Ya, kemudian setelah dibuka apain? Menuangkan ke dalam gelas atau cangkir ya. Kan tadi Bapak bilang nih ada fokus di satu hal ya. Jadi nggak usah memikirkan itu kopinya atau gelasnya, pokoknya dituangkan saja ke dalam gelas atau cangkir. Nggak usah mikirin gelasnya warna apa, cangkir warna apa, tuangkan saja ya. Kemudian setelah masukkan ya, masukkan air mendidih ke dalam gelas atau cangkir. Setelah itu diapain? Ya, diaduk hingga baru siap disajikan. Kalau terlalu pahit dikasih gula. Oh ya, kalau kopinya terlalu pahit bisa tambah gula. Aku nanya, kalau kopi yang begini ukurannya biasanya sudah pas atau belum gulanya? Belum. Saya tahu. Sudah pas ya. Ini kan udah ada gulanya. Kecuali yang ada gulanya, kalau pahit bisa ditambahkan dengan gula. Ya, setelah diaduk nanti rata yang artinya siap diminum. Nah itu langkah-langkahnya. Sekali lagi jelaskan ya. Tadi dalam berpikir komputasional ada 4 langkah, yaitu dekomposisi, yaitu memecahkan masalah. Ya, apa contohnya? Menuang, mengaduk, merebus. Ya, itu nggak sulit ya. Kemudian yang kedua, mengenali pola. Contohnya apa lagi? Mengenali hal yang sama dengan kopi. Ya. Kopi dengan sama. Mengenali pola itu maksudnya adalah selain membuat kopi, hal apa saja yang sama seperti buat kopi, yaitu yang membuat teh, yang membuat susu. Yang ketiga, abstraksi, yaitu fokus ke satu hal, tidak memikirkan mereknya kopi apa, tidak memikirkan warna cangkirnya apa, itu abstraksi. Yang terakhir, algoritma, yaitu urutan membuat kopi ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan. Oke, tidak ada? Oke, kalau nggak ada, Pak Guru nanti akan memberikan tugas ke kalian ya. Tadi udah Pak Guru jelaskan semua dan kalian dijawab ya. Tuh. Berikan soal LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan apa yang tadi Pak Guru sudah berikan penjelasannya. Ya, Guru bagikan ya.
Dinamain. Enggak ada. Nih. Buat kamu. Dikerjakan ya.